27 hari Salam menelusuri reruntuhan daerah Basjarat. Ia lalu sampai di sebuah daerah luas berwarna hitam, berbau busuk. Selama 10 hari, Salam melewati daerah yang menyedihkan itu. Ia lalu sampai di wilayah yang hancur dan tak berpenghuni. Pemandu mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dirusak oleh Ya'juj dan Ma'juj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kalbu yang Allah cintai. Kisah kali ini menceritakan ekspedisi Salam Tarjuman untuk menemukan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Misteri tembok Ya'juj dan Ma'juj masih belum terpecahkan. Namun ada cerita menarik tentang penjelajahan lokasi tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain. Cerita itu berkaitan dengan mimpi Khalifah Abbasiyah, Al-Watsik, dan perjalanan Syekh Salman Tarjuman. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa atau suku yang akan membuat kerusakan di akhir zaman. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj adalah salah satu dari 10 tanda kiamat besar yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah manusia keturunan Yafits bin Nuh alaihi salam, leluhur bangsa Turk. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan meninggal sebelum melahirkan keturunan 1000 orang atau lebih. Kisah perjalanan Salam Al-Tarjuman ini sangat menarik dan terdapat dalam kitab Nuzhat Al-Musyitak fi Ikhtirak Al-Faq karangan Al-Syarif Al-Idris. Salman Al-Tarjuman adalah orang yang dikirim Al-Watsik Billah, Khalifah ke-9 dinasti Abbasiyah, untuk mencari tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dalam kitab Nuzhat Al-Musyitak ditulis, Khalifah Al-Watsik memberikan Salam uang sebesar 5.000 dinar dan tambahan 10.000 dirham serta 50 pemuda yang kuat. Khalifah juga memberikan kepada pemuda yang ikut bersama Salam masing-masing 1.000 dirham dan biaya hidup selama setahun. Selain itu, Khalifah juga menyuruh agar rombongan ekspedisi mengenakan pakaian yang sesuai dengan pakaian penduduk yang akan dikunjungi. Khalifah juga memberikan 200 ekor keledai untuk mengangkut perlengkapan dan air. Rombongan Salam meninggalkan Samarra, Irak menuju Armenia. Di sana ia bertemu Ishak bin Ismail, penguasa Armenia. Dari Armenia ia melanjutkan perjalanan ke utara, ke wilayah-wilayah Rusia. Ia membawa surat dari Ishak ke penguasa Sarir, kemudian ke Raja Lan, kemudian ke penguasa Failan. Nama-nama wilayah ini sekarang tidak diketahui. Penguasa Failan memberi 5 orang pemandu untuk membantu Salam mencari pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. 27 hari Salam menelusuri reruntuhan daerah Basjarat. Ia lalu sampai di sebuah daerah luas berwarna hitam, berbau busuk. Selama 10 hari Salam melewati daerah yang menyedihkan itu. Ia lalu sampai di wilayah yang hancur dan tak berpenghuni. Pemandu mengatakan kepada Salam bahwa daerah itu adalah daerah yang dirusak oleh Ya'juj dan Ma'juj. Selama 6 hari menuju daerah benteng. Daerah itu berpenduduk dan terletak di belakang gunung tempat Ya'juj dan Ma'juj berada. Salam lalu pergi menuju pegunungan Ya'juj dan Ma'juj. Setibanya di daerah Igu, ia melihat pegunungan yang dipisahkan lembah. Lebar lembah sekitar 150 meter. Lembah ini ditutup tembok pintu besi sekitar 50 meter. Di situ, Salam menemukan tembok tersebut telah pecah.
Dia sempat mengorek bagian tembok yang pecah itu dengan pisau, mengambil sebagian pecahannya untuk ditunjukkan kepada Khalifah Al-Watsik. Uraian Salam tentang tembok dan pintu besi itu dijelaskan secara rinci dalam kitab Nuzhat Al-Musyitak. Al-Idris juga menceritakan bahwa menurut kisah Salam, penduduk di sekitar pegunungan biasanya mengetuk kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu, mereka menempelkan telinga ke pintu untuk mendengar reaksi dari balik pintu. Ternyata mereka mendengar gema teriakan di sekitarnya. Hal itu menunjukkan bahwa di balik pintu memang ada makhluk jenis manusia yang konon Ya'juj dan Ma'juj. Syarif Al-Idris juga menceritakan bahwa Salam pernah menanyakan kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Ya'juj dan Ma'juj. Mereka mengaku pernah melihat kawanan orang di atas tembok penutup. Lalu angin kencang bertiup, maka jatuhlah mereka. Penduduk melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu, Salam kembali melalui Taraz, Kazakhstan, kemudian Samarkand, Uzbekistan, lalu kota Rai, Iran, dan sampai ke istana Al-Watsik di Samara, Irak. Ia menceritakan dengan detail hasil penelusurannya kepada Khalifah. Lama perjalanan Salam menurut catatan Al-Idris adalah 12 bulan. Perjalanan mencari tembok berlangsung selama 16 bulan, sedangkan perjalanan pulang berlangsung 12 bulan. Sedangkan jarak tempuh perjalanan Salam menurut perkiraan Emery van Donzel dan Andreas Schischmidt adalah 6.281 km. Selain itu, ekspedisi ini juga menelan korban yang banyak. Salam kembali ke Samara dan melaporkan hasil penelitiannya kepada Khalifah Al-Watsik. Tidak lama setelah ekspedisi, Khalifah Al-Watsik meninggal dalam usia muda, yaitu 32 tahun. Sekitar 60 tahun setelah perjalanan Salam, Khalifah Abbasiyah ke-18 Al-Mutakdir juga mengirimkan ekspedisi ke utara menuju kerajaan Bulgar di daerah Volga, sekarang termasuk wilayah Rusia. Ekspedisi ini dipimpin oleh Ahmad Ibnu Fadlan pada tahun 921 Masehi, sebagaimana tanggapan atas permintaan bantuan mereka, dan juga untuk menyebarkan agama Islam. Ibnu Fadlan memberikan laporan sangat menarik tentang daerah di wilayah utara kekhalifahan Islam itu, beserta ciri-ciri masyarakatnya. Literatur perjalanan ini ditulis langsung Ahmad Ibnu Fadlan yang menjadi utusan dari Khalifah dinasti Abbasiyah Al-Mutakdir Billah untuk menjawab permintaan penguasa wilayah Slavik yang bernama Al-Musi Ibnu Bultuar yang ingin mempelajari lebih dalam tentang agama Islam dan syariatnya, sekaligus meminta dinasti Abbasiyah untuk mendirikan benteng maupun masjid di wilayahnya. Rombongan utusan terdiri dari Ahmad Ibnu Fadlan bersama beberapa ahli fikih, ahli perjalanan, dan rombongan pengawalnya yang berangkat dari Baghdad pada bulan Safar 309 Hijriah. Dan perjalanan ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Salah satu kisah menarik dalam perjalanan itu, dia menemukan orang-orang yang tingginya seperti pohon kurma, bermata biru, berkulit putih, dan berambut merah. Dia mendapatkan informasi bahwa orang-orang tersebut adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dari ekspedisi Salam Tarjuman dan Ibnu Fadlan di atas dapat disimpulkan bahwa dinding yang dibangun Zulkarnain bukanlah dongeng semata.
tembok itu benar-benar ada. Para ahli sejarah menyimpulkan bahwa letak tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di Ngarai Darial di dekat Sungai Terek, Georgia. Ngarai sendiri diartikan sebagai sebuah lembah yang memiliki sisi dinding pegunungan yang curam. Untuk sampai ke lembah itu hanya ada satu jalan yang menuju ke sana. Lorong ini dibangun oleh tentara Georgia dan dipugar kembali oleh Rusia pada tahun 1850-an. Sejak dulu, lorong Darial ini dikenal untuk tujuan penjelajahan dan disebut sebagai Gerbang Alan atau Gerbang Chaucasia. Ada juga yang menyebutkan dengan Gerbang Liberia. Para sejarawan menemukan dinding yang cukup sempit di Bukit Kaukas atau Pegunungan Kaukasus. Keadaan bukit itu sangat curam dan membentang dari Laut Hitam sampai Laut Kaswain. Bukit Darial secara umum masih alami dan tidak terjamah oleh manusia. Kondisinya masih utuh dan mempunyai bentuk berlapis-lapis. Kondisi alam di Bukit Kaukas adalah daerah sempit yang curam, yang meluas antara Laut Kaswain dan Laut Hitam, dengan panjang sekitar 1.200 km. Di daerah itu terdapat satu tumpukan tinggi yang terbuat dari besi bercampur tembaga. Itulah tumpukan besi yang menutup lubang besar yang ada di sana. Penduduk dekat wilayah itu juga takut untuk mengganggu tempat itu karena pernah mendengar cerita turun-temurun tentang keberadaan kaum perusak Ya'juj dan Ma'juj. Dan itulah kisah dari ekspedisi yang dilakukan Salam untuk menemukan tembok Ya'juj dan Ma'juj. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa meningkatkan keimanan kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Ruang Kalbu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.